Selamat berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan yang merupakan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Nah, itulah hebatnya Allah kita yang menyediakan terang supaya kita tidak tersesat. Tapi kalau dipikir-pikir, orang percaya itu kok serupa dengan dunia ini ya? Padahal sudah ada petunjuk supaya kita berada di jalan yang benar. Itulah seperti hari ini bangsa Israel yang menolak pemerintahan Allah. Sebenarnya Abraham juga sama, sering tidak puas terhadap beberapa hal yang Tuhan berikan. Hal ini ditandai dengan tidak bersyukur kepada Tuhan. Mari anak-anak, kita dengar bagaimana bangsa Israel ingin sama seperti bangsa-bangsa Kanaan. Duduk yang manis ya. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya semua? Semoga adik-adik baik ya. Puji Tuhan, kita kembali bisa belajar firman Tuhan melalui renungan berpetualang dalam kerajaan Allah. Kita kali ini akan belajar dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-9. Namun sebelumnya, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, berkatilah kami supaya kami boleh belajar akan firman-Mu. Berikanlah kami pencerahan supaya kami boleh mengerti isi hati Tuhan dan kami boleh mentaatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pasal yang ke-9 dari kitab Hakim-Hakim ini menceritakan waktu sesudah Yerubbaal mati. Siapa yang tahu Yerubbaal? Yerubbaal adalah Gideon. Betul sekali. Nah, tahu nggak adik-adik bahwa Gideon ini mempunyai anak yang sangat banyak. Berapa jumlahnya? Ada 70 orang. Abimelek juga adalah salah satu anak dari Gideon. Tapi Abimelek tidak termasuk yang ke-70 orang tadi. Mama dari Abimelek ini adalah orang Sikem. Dan pada waktu itu Abimelek pergi ke Sikem. Dan dia berkata kepada orang-orang Sikem dan orang-orang Bet Milo. Dia mengatakan, "Hai orang-orang Sikem, coba kalian pikirkan, mana yang akan kalian pilih? 70 orang anak-anak Yerubbaal yang memimpin kalian, atau satu orang saja yang memimpin kalian? Dan ingat, aku adalah darah dagingmu." Apa sebenarnya yang ingin dikatakan oleh Abimelek? Dia ingin mengatakan, "Hai orang Sikem, ayo kamu pilih 70 orang menjadi raja atau aku yang menjadi raja." Nah, dengan kata-kata itu ternyata orang-orang Sikem, orang-orang Bet Milo lebih memilih Abimelek untuk menjadi raja atas mereka, untuk memimpin mereka. Kemudian orang-orang Sikem, orang-orang Bet Milo memberikan 70 keping perak yang mereka ambil dari kuil Baal Berit. Diserahkan kepada Abimelek. Kemudian Abimelek memakai itu untuk menyewa tentara-tentara bayaran. Orang-orang nekat pergi ke Ofra membunuh anak-anak Gideon. Nah, adik-adik, pada waktu mereka membunuh anak-anak Gideon, ada satu orang yang lolos. Siapakah dia? Yotam. Setelah Abimelek membunuh anak-anak Gideon, orang-orang Sikem, orang-orang Bet Milo mengangkat Abimelek untuk menjadi raja atas mereka. Mendengar itu, Yotam naik ke atas gunung Gerizim dan memandang orang-orang Sikem berseru kepada mereka, "Hai orang-orang Sikem, dengarkanlah ini. Suatu kali
pergilah pohon-pohon untuk mengurapi yang mau menjadi raja atas mereka. Mereka pergi kepada pohon zaitun dan berkata, ayo jadilah raja atas kami. Pohon zaitun mengatakan, tidak. Masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia? Aku tidak mau. Kemudian mereka datang kepada pohon ara dan berkata kepada mereka, jadilah raja atas kami. Pohon ara menjawab, tidak. Masakan aku meninggalkan buah-buahku yang bagus? Nah, sekali ini mereka pergi kepada pohon anggur dan berkata kepada mereka, jadilah raja atas kami. Tapi pohon anggur itu berkata, masakan aku meninggalkan air buahku yang menyukakan hati Tuhan dan manusia? Aku tidak mau. Kemudian mereka berpikir, kepada siapa kita akan pergi? Kepada semak duri. Dan mereka berkata kepada semak duri ini, jadilah raja atas kami. Apa yang dikatakan semak duri? Semak duri mengatakan, kalau kamu mau menjadikanku raja, berlindunglah dalam naunganku. Jika tidak, biarlah api keluar dan membakar semua pohon aras Libanon. Yotam melanjutkan, hai orang-orang Sikem, hai orang-orang Bet Milo, jika kalian memang tulus ikhlas mengikut Yerubbaal, maka bersukacitalah atas Abimelek yang menjadi rajamu, dan biarlah Abimelek bersukacita atas kamu. Jika tidak, biarlah api membakar Sikem dan api membakar Abimelek. Kemudian Yotam lari karena dia takut kepada Abimelek. Apa yang terjadi setelah itu, adik-adik? Yang terjadi adalah 3 tahun kemudian orang-orang Sikem mulai benci kepada Abimelek dan berontak kepada Abimelek. Oleh karena itu, Abimelek pergi memerangi orang-orang Sikem dan membunuh banyak orang Sikem, membunuh banyak orang Bet Milo. Kemudian Abimelek mau menyerang satu kota lagi, yaitu kota Tebes. Dan dia berhasil merebut kota Tebes ini. Tetapi di kota Tebes ini ada satu menara yang kuat. Orang-orang Tebes masuk ke sana, mengunci pintunya, dan mereka berlindung di dalamnya. Abimelek berniat untuk menyerang itu, tapi karena dia tidak waspada, ketika mendekati menara itu, seorang perempuan melemparkan batu kena kepala Abimelek dan Abimelek sekarat. Abimelek mengatakan kepada pengawalnya, bunuhlah aku, supaya tidak ada yang mengatakan bahwa Abimelek dibunuh oleh seorang perempuan. Adik-adik, coba kita belajar apa dari bagian-bagian ini? Yang pertama, adik-adik, kita belajar bahwa moral orang-orang Israel telah jatuh. Moral orang-orang Israel telah runtuh. Kenapa? Karena mereka mengikuti kebiasaan orang-orang Kanaan yang tidak baik. Apakah itu? Mereka membunuh saudaranya sendiri hanya untuk merebut kekuasaan. Ini seperti adik-adik. Kalau dibilangin papa mama, ayo kamu belajar. Ada waktunya belajar, ada waktunya bermain, ada waktunya untuk membaca Alkitab, ada waktunya untuk tidur. Tapi anak-anak, adik-adik semua, enggak mau. Aku enggak mau diatur-atur. Tertib itu kaku, enggak suka. Nah, itu sama seperti orang-orang Israel yang mau mencontoh kelakuan orang-orang Kanaan yang tidak baik. Pelajaran yang kedua, ternyata orang-orang Israel ini menolak Tuhan. Mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Mereka menyembah berhala-berhala, dan puncaknya adalah mereka mengangkat Abimelek menjadi raja. Padahal Allah Tuhan adalah raja yang memimpin mereka, Allah yang menolong mereka, Allah yang melindungi mereka. Mereka ingin seperti orang-orang Kanaan yang lain yang tidak beribadah kepada Tuhan, yang dipimpin oleh seorang raja. Tapi Tuhan tidak tinggal diam.
Tuhan menghakimi orang-orang Israel, sehingga orang-orang Sikem, orang-orang Bet Milo dibunuh oleh Abimelek. Dan Abimelek pun akhirnya mati. Itu adalah penghakiman Tuhan. Adik-adik, cerita ini sebenarnya adalah sebuah gambaran untuk kita yang hidup di saat ini, bahwa Tuhan telah memberikan Raja yang sejati, Yesus Kristus Tuhan sebagai Raja. Setiap orang yang melawan Dia, yang menolak Dia sebagai Tuhan dan Raja, nanti akan menghadapi penghakiman Tuhan. Seberapa mengerikannya adik-adik kalau kita menghadapi penghakiman Tuhan. Untuk itu, mari kita membuka hati kita dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja yang berdaulat di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Tolonglah kami supaya kami boleh sungguh-sungguh menjadi orang yang beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja yang berdaulat di dalam hidup kami. Tolonglah kami untuk menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan memberkati. Berham heran, kenapa bangsa yang sudah mendapat anugerah itu begitu besar ternyata mengadopsi kebiasaan kafir pada zaman itu, seperti pembunuhan pada anggota keluarga sendiri dan pembunuhan dengan unsur politik. Tapi puji Tuhan, Dia tidak tinggal diam. Bahkan Tuhan rela mendisiplin umatnya. Besok persiapkan dari bacaan selanjutnya, Hakim-Hakim pasal 10. Bye.